Selamat datang. Hari ini kita akan mencoba belajar untuk membuat soal online dengan menggunakan Socrative. Nah, langkah pertama kita masuk ke browser internet kita. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau mungkin Mozilla. Saya menggunakan Google Chrome. Langkah berikutnya kita masuk di bagian Google, kemudian di situ kita ketikkan yang namanya adalah Socrative. Nah, ini udah muncul, langsung kita klik aja Socrative. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama dari Socrative itu. Ini, kemudian kita login. Nah, nanti karena kita sebagai guru, kita login sebagai teacher. Nanti kalau anak-anak atau peserta didik kita login sebagai student. Nah, kita login sebagai teacher. Ya. Kita bisa login menggunakan email di Google. Langsung aja di sign in with Google. Kita klik di sini. Sign in with Google. Nah, otomatis nanti kita sudah masuk di situ. Ya. Ada beberapa menu di sini. Nah, ini adalah di Socrative ini kita bisa menggunakan beberapa tipe soal. Yang pertama itu adalah multiple choice, ada true false, dan ada jawaban pendek. Nah, oke. Kemudian di atas juga ada menu lunch, ada quizzes, kemudian ada room. Nah, room itu adalah nama di mana nanti kita akan menampilkan ulangan kita atau quiz kita. Nah, untuk membuat yang pertama kita buat dulu quiznya. Kita di situ ada quiz. Kemudian kita add quiz. Ada add quiz. Kita klik di situ, create new. Ya. Create new. Nah, soal pertama Bapak Ibu bisa menentukan apakah mau buat yang multiple choice atau true false atau jawaban singkat. Oke. Misalkan yang pertama saya menggunakan multiple choice. Oke, Bapak Ibu bisa mengetikkan soalnya di situ. Nah, ini kita ketikkan soalnya, misalkan siapa presiden RI ke-7 adalah, misalkan seperti itu. Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Megawati, B.J. Habibie, Soeharto. Nah, ini misalkan soal yang pertama itu adalah pilihan ganda. Kemudian ini adalah jawaban benarnya, kita centang di bagian sini. Nah, ini. Kemudian soal yang kedua kita bisa menambahkan di situ, kita tambahkan misalkan soal yang kedua itu adalah true false. Nah, ini. True false. Nah, ini. True false misalkan ibu kota Indonesia adalah Semarang, misalkan. Jawabannya adalah false, misalkan. Nah, ini kita pencet false-nya. Oke, kemudian jawaban pendek soal yang ketiga, misalkan kita bisa ketikkan di sini short answer-nya, kita klik jawaban pendek. Nah, ini jawaban pendek, misalkan soalnya matematika, misalkan 30 dibagi 5 sama dengan berapa. Di sini kita bisa ngasih jawaban langsung. Ini add-nya kita kasih jawaban, misalkan ini jawabannya adalah 6. Oke. Soal keempat jawaban pendek lagi, misalkan jawaban pendek lagi. Oke. Ibu kota provinsi
kita bisa menambahkan beberapa tambahan di sini jawaban dengan alternatifnya. Misalkan nanti anak mengetikkan dengan huruf besar semua, misalkan jawaban ini Semarang, kita tambahkan lagi dengan huruf kecil semua, Semarang. Atau ada yang huruf besarnya di depan, Semarang. Nah, seperti ini kita bisa menambahkan beberapa opsi jawaban anak. Nah, kalau sudah selesai semua soal, Bapak Ibu, nanti kita langsung di save. Jadi di situ nanti ada save and exit. Nah, di bagian atas ada save and exit. Nah, save and exit sudah selesai. Nah, ini tadi soal kita, atau kita mau lihat lagi, kita misalkan ada yang kekurangan atau masih ada yang menambahkan, kita bisa klik ini pada untitled-nya, kita kasih nama dulu, misalkan ini saya kasih nama soal latihan ya. Kalau udah kita save and exit ya, soal latihan. Jadi sini sudah soal yang sudah kita buat tadi, namanya adalah soal latihan. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan soal ini ke anak-anak? Nah, ke anak-anak kita masuk di bagian lunch ini, lunch. Oke. Kemudian kita masuk di bagian quiz. Kemudian ini adalah kumpulan soal yang sudah saya buat. Nah, kita akan menampilkan soal latihan tadi yang kita buat barusan, kita tampilkan, kita klik soal latihan. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih di sini instant feedback. Ini. Nah, ini untuk shuffle question kita aktifkan supaya nanti soalnya itu diacak. Ya. Pertanyaan akan diacak. Shuffle answer juga kita centang supaya jawaban di multiple choice-nya juga akan diacak, di setiap anak akan beda. Kemudian show question feedback, ini akan kalau kita aktifkan itu di laptop anak-anak atau di komputer anak-anak atau di HP anak-anak, itu nanti akan muncul langsung jawabannya benar atau salahnya di mana. Maka untuk ini kita nonaktifkan saja supaya nanti anak tidak bisa menjawab lagi. Kemudian kalau kita aktifkan show final, ini artinya nanti akan menampilkan hasil akhir dari, kalau anak sudah selesai mengerjakan itu akan muncul hasilnya atau nilainya. Ini misalkan kita nonaktifkan aja, kemudian kita start. Ketik start. Nah, kemudian ini adalah tampilan di laptop Bapak Ibu atau di bagian kita, laptopnya Bapak Ibu sebagai guru, tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana anak untuk bisa kita tahu berapa anak yang login di sini? Misalkan saya pakai browser yang berbeda, saya akan login sebagai anak. Misalkan saya ketikkan di sini Sokratif lagi, Sokratif. Oke, login sebagai anak. Nah, login sebagai anak, ini tampilannya. Ini adalah tampilan. Nah, ini adalah tampilan untuk login anaknya. Ini, misalkan ini tadi. Nah, ini saya ketikkan di sini. Misalkan seperti ini. Saya geser dulu biar nanti Bapak Ibu tahu. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah tampilan di laptop Bapak Ibu guru. Kemudian ini adalah tampilan di HP anak atau di laptop anak. Nah, room name di sini yang akan kita tampilkan adalah gini. Di sini saya menggunakan roomnya adalah Wahyu 267. Ini di bagian sini. Maka saya ketikkan di situ Wahyu 267. Kemudian join. Oke. Kemudian enter your name, artinya nama siswa anak kita ketikkan di situ. Anak diminta untuk mengetikkan nama di situ, misalkan nama misalkan Budi, misalkan Budi. Nah, kemudian kita done. Oke, kita done. Nah, otomatis di laptop Bapak Ibu guru nanti sudah ada ini nama Budi yang sudah masuk tadi. Nah, sekarang ini ada di
pertanyaan di laptop atau di HP anak-anak akan menjawab seperti ini. Ibu kota provinsi Jawa Tengah misalkan si Budi menjawab Semarang. Submit. Oke. Ini 6 misalkan. Oke. Pause. Oke. Kemudian presiden hari ke-7 misalkan. Ini misalkan. Nah, ini pertanyaan sudah selesai yang dijawab oleh Budi sudah menjawab dengan seperti ini, berarti sudah selesai. Kemudian di bagian laptop Bapak Ibu nanti bisa seperti ini hasilnya. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa langsung finish supaya anak tidak bisa masuk lagi, langsung aja di finish. Oke. Ya. Nah, ini adalah hasilnya atau skornya. Nah, ini kita bisa menampilkan jawabannya. So and so name itu kita jawabnya seperti ini. Berarti jawabannya adalah nilai si Budi adalah 75. Nah, bagaimana untuk mendownloadnya? Kita masuk di bagian report, atau ini ada report di bagian sebelah kanan itu ada report. Silahkan diklik report, nanti ada ini download Excel. Dalam bentuk Excel kita download hasilnya. Oke, kita download ya, kita tunggu sebentar. Nah, kita download hasilnya seperti ini, kita lihat dulu ya. Nah, kita baru download. Nah, kalau udah kita buka. Nah, kita buka ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan anak-anak tadi. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini nama anaknya adalah Budi. Nah, total skornya 75. Ini adalah jawabannya anak-anak di situ semuanya ya. Oke, demikian Bapak Ibu untuk materi kali ini, belajar membuat soal online menggunakan Socrative. Selamat belajar, Tuhan memberkati.